طلعونا جوا فين ولا شاب؟ كل الشباب جوا ميتين ولا حتى تستنوا. الله اكبر عليكم شو بتستنوا؟ طلعونا جوا البلد كلها تتكسر. الله اكبر عليكم على الجنة. الشباب جوا كلهم انت قاعدين بنصلي انا قاعد والله على الكرسي بكره محلي مش بضربوا قاعدين كنابه والله ما عندي فتره تذكر مليون على صدري يلا يا حاج حاج. السلام عليكم. طبعا ضلونا جوا فين ولا شاب؟ كل الشباب جوا ميتين ولا حتى تستنوا. الله اكبر عليكم شو بتستنوا؟ السلام عليكم. طلعونا جوا البلد كلها تتكسر. الله اكبر عليكم على الجنة. الشباب جوا كلهم انت قاعدين بنصلي انا قاعد والله على الكرسي بكره محلي مش بضربوا قاعدين كنابه والله ما عندي فتره تذكر مليون على صدري. يلا يا حاج حاج. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah hingga kita masih diberikan segala nikmatnya berkumpul dalam kegiatan virtual tour dan live report penyaluran.
Salat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang bergabung dalam acara ini diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang, kami ucapkan kepada yang terhormat Pak Lukman Hakim, Direktur Utama Qudwah Indonesia, Bapak Erwan Zainal, selaku General Manager Qudwah Indonesia, dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Dr. Syarif Abu Syamala, selaku Direktur Utama Al-Quds Foundation, yang insya Allah akan membersamai kita dalam program utama ngabuburit ke Masjid Al-Aqsa. Dan juga tentunya kepada yang terhormat kami ucapkan seluruh para hadirin yang sudah bergabung di ruang virtual Zoom kita, yang dalam acara virtual tour dan live report penyaluran dengan mengusung tema ngabuburit ke Masjid Al-Aqsa. Baiklah, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, itu ada live penyaluran langsung dari Turki dan juga Gaza dan tentunya di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, ada acara utama virtual tour Masjid Al-Aqsa. Yang keempat, penutupan, dan juga nanti di akhir ada pembagian door prize. Perkenalkan, saya Rofi yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan untuk memperlancar acara kita, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada acara yang kedua, yaitu live penyaluran di wilayah Gaza, Turki, dan juga Indonesia, yang nanti insya Allah akan dipandu sama Ustadz Muammar yang sudah berada di sebelah saya. Tafadhol. Baik, terima kasih Bang Rofiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah, peserta ngabuburit ke Al-Aqsa di kesempatan sore hari ini. Sebagaimana susunan acara yang tadi sudah dibacakan oleh MC kita, oleh Bang Rofi, bahwa di kesempatan ini sebelum kita nanti jalan-jalan secara virtual ke Masjidil Aqsa, bersama guide kita di kesempatan hari ini adalah seorang pakar, Dr. Syarif Amin Abu Syamala. Sebelumnya kita akan sama-sama, dan kami juga mengajak kepada Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah yang hadir di kesempatan sore hari ini untuk melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang insya Allah di kesempatan ini akan menerima bantuan dari Qudwah Indonesia, yang tentunya ya, kami tidak mungkin bisa menyalurkan bantuan ini tanpa bantuan dan dukungan dari Ustadz Ustazah, Bapak dan Ibu semuanya. Di kesempatan ini kita akan menyaksikan penyaluran langsung dari Turki kepada saudara-saudara kita pengungsi Turki yang beberapa bulan kemarin kemudian ditimpa gempa yang luar biasa yang mengakibatkan puluhan ribu orang kemudian menjadi korban jiwa. Juga saudara-saudara kita di jalur Gaza Palestina yang insya Allah di kesempatan ini juga akan ada penyaluran langsung dari sana, dan di beberapa tempat di Indonesia juga insya Allah akan bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Langsung saja di awal kita sapa ya, tim kita yang sudah berada di Turki dan Gaza yang sudah bergabung mungkin. Assalamualaikum. Akhina Muhammad Tabu Kuwait. Antum ma'ana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال؟ شيخنا شيخ معمر. حياكم الله. كيف حالكم؟ الحمد لله احنا بخير الحمد لله. من أرض فلسطين ومن قطاع غزة نهديكم التحية والسلام ونقول لكم كل عام وأندونيسيا وقدوة بألف خير. علينا وعليكم شيخنا. كيف غزة الآن؟ غزة الآن تتعرض إلى قصف شديد منذ الأمس. العدوان الإسرائيلي لا زال مستمرا. نحن في مؤسسة قدوة أندونيسيا نمد يد العون إلى سكان قطاع غزة من خلال إمدادهم بالمساعدات العاجلة. فنحن اليوم نقوم بعمل وجبات الطعام الساخن لتقديمها إلى الأسر الأكثر احتياجا
فكما تعلمون قطاع غزة يعاني من حصار لما يزيد عن 16 عاما وما يزيد، وكذلك أيضا الحروب المتتالية التي أنهكت الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي وجميع مناحي الحياة. فقطاع غزة يعاني الأمرين. فبمؤسسة قدوة وبالشعب الأندونيسي نمد يد العون إلى شعب فلسطين حتى يستمروا في مواجهة الاحتلال. فطبعا قدوة حاضرة اليوم في تقديم وجبات الطعام الساخن للأسر الأكثر احتياجا. سوف أعرض لكم جانب من عمل الطعام الساخن الآن إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير Syekhana Akhina Muhammad Abu Kuaib min Gaza. Bapak dan Ibu semuanya yang cintai dan dimuliakan Allah, saat ini kita akan live dari jalur Gaza yang saat ini sedang menyiapkan paket berbuka puasa, bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya, Ustadz dan Ustazah, warga Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tadi beliau secara sekilas menyampaikan hari ini, saat ini di Gaza masih bersiaga, bersiap-siap. Sejak kemarin kemudian terjadi beberapa pengeboman di beberapa wilayah jalur Gaza Palestina, ditambah dengan blokade terhadap jalur Gaza yang sudah 16 tahun sampai hari ini dan terus berlangsung. Kita sambil menyaksikan proses penyiapan makanan berbuka puasa di jalur Gaza. Namun sekarang kita akan menyapa lebih dulu saudara-saudara kita tim lapangan Qudwah Indonesia dari Turki yang akan juga memberikan bantuan pakaian baru untuk saudara-saudara kita pengungsi, anak-anak pengungsi Turki yang kemarin tertimpa bencana gempa. Syekhana Syekh Muhammad Abu Kuaib الآن إن شاء الله نحن ننتقل أو نحن نكون مع إخواننا في تركيا في توزيع الملابس للمتضررين من الزلزال التركي ثم بعدين نعود معكم إن شاء الله. أخينا تمام، لا يوجد مشكلة، نحن ننتظركم. جزاكم الله خير. أخينا أحمد من تركي، حالكم؟ السلام عليكم. فريق تركي في مخيمات تركي معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ Masya Allah. Kita sudah tersambung sekarang dengan tim lapangan Qudwah Indonesia yang insya Allah sebentar lagi akan membagikan pakaian untuk saudara-saudara kita, anak-anak pengungsi Turki, korban bencana Turki. شيخنا ممكن تغير الكاميرا، يعني نحن نراكم لاندسكيب، يعني ممكن تجعله بورتريت يعني. هكذا شيخ؟ الآن جيد. جزاكم الله خير. مناسب؟ مناسب الآن. طيب. الله. أنا اسمي معمر من مؤسسة قدوة إندونيسيا. مع من نتكلم الآن؟ Sambil menunggu teman di Turki tersambung kembali. Sepertinya الإنترنت عندكم مقطع. يا بابا الصوت متقطع. لم نسمعكم جيدا. مصعب الصوت مناسب الآن؟ الصوت مناسب؟ Masya Allah. Ya. Kita kembali tersambung bahwa semenjak kejadian gempa bumi yang memang banyak fasilitas umum di Turki yang kemudian ikut hancur, termasuk tentunya mempengaruhi dengan jaringan internet yang ada di sana. Agak terputus ya.
صوت مناسب شيخنا؟ صوت جيد الآن. جيد الصوت الآن؟ أي جيد الآن. تفضل. تمام. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. نحن اليوم في هذا اليوم الطيب المبارك من شهر رمضان متواجدون في مؤسسة قدوة وشركائها في الجنوب التركي ضمن حملة رمضان وعيد الفطر المبارك. نقوم اليوم بتقديم فرحة العيد إن صح التعبير للأسر التي تضررت من الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي في شهر يناير من هذا العام. طبعا عملية الشراء تتم عبر توزيع قسائم شرائية للأسر المتضررة من الزلزال. تقوم هذه الأسر باختيار الملابس وفق حاجتها وفق ذوقها، وهذا ما يميز صراحة هذا المشروع الذي يعني جاء من الإخوة من الشعب الإندونيسي عبر مؤسسة قدوة وشركائها، أن فتحت الباب للأسر باختيار ما تريد، ليس بإلزام لفتة جميلة مؤسسة قدوة. الأسر المستفيدة هي الأسر كما قلنا التي تضررت من الزلزال بشكل أساسي والتي عانت من الزلزال بشكل أساسي. منهم من فقد أرباب أسرهم، أمهاتهم، آبائهم، منهم الأيتام، منهم المتضررين، سواء حتى على المستوى النفسي والصحي. هناك عشرات المتضررين. الحقيقة الأجواء هنا ممتعة، الأطفال فرحين، المكان كبير، لذلك الأسر تأخذ يعني راحتها في اختيار الملابس التي تريدها. كما ترون الآن من أمامنا الأسر المستفيدة. أخينا الفاضل، كم تقريبا المستفيدين من أو عدد المستفيدين في هذا المساء أو الآن ظهرا عندكم قبل الظهر؟ كم عائلة أو كم؟ نعم احنا على مشارف إقامة صلاة الجمعة الظهر. احنا الآن مستفيدين هم 50 عائلة. 50 عائلة تم اختيار طفل وطفلان من هذه العائلة يعني تسليمهم واختيارهم لملابس العيد. ما يقارب 50 مستفيد إن شاء الله. Baik, Ustaz dan Ustazah, Bapak dan Ibu semuanya, peserta ngabuburit ke Al-Aqsa di kesempatan sore hari ini. Kita saat ini sedang melaporkan penyaluran langsung bantuan Qudwah Indonesia untuk pengungsi Turki korban gempa di bulan Januari kemarin yang menelan korban jiwa sampai puluhan ribu orang. Dan tadi beliau menggambarkan dan juga sambil menyiarkan secara langsung bahwa proses saat ini adalah menunggu kedatangan para keluarga penerima manfaat. Jadi proses pembagian paket baju lebarannya, jadi alhamdulillah kita belikan baju lebaran untuk korban gempa lebih awal, dan mudah-mudahan dengan ini mereka semakin semangat dan termotivasi, khususnya anak-anak, bahwa mereka sebagai korban tidak sendirian, saudara-saudara mereka khususnya di Indonesia selalu ada bersama mereka. Ini proses pembagian bantuannya itu bukan kita kemudian belanja baju lalu kita antarkan ke rumah-rumah mereka, karena biasanya dengan metode seperti itu kalau nggak bajunya kebesaran, kekecilan, kurang pas atau warnanya tidak disukai oleh anak-anak, metode kita adalah kita kerjasama dengan toko pakaian, kemudian keluarganya beserta anak-anaknya diundang datang untuk memilih langsung di sana. Nanti setelah mereka ketemu pakaian yang pas, yang sesuai, warna yang mereka sukai, yang anak-anak sukai, baru kemudian kita temani ke kasir, lalu kita bayarkan belanjaan mereka. Dan ya mudah-mudahan dengan ini, ya saat ini ada sekitar 50-an kepala keluarga pengungsi Turki di wilayah Turki Selatan yang akan menerima manfaat dari bantuan
yang dititipkan lewat Qudwah Indonesia, dan tentunya bantuan ini masih punya potensi untuk terus bertambah dan lebih banyak dengan dukungan dari Bapak dan Ibu Ustadz dan Ustazah sekalian. Dan ya, yang ingin kita ketahui mungkin kita tanyakan ke tim yang ada di lapangan ya, sebelum kita nanti pindah ke jalur Gaza, Palestina. Akhin Al-Fadil, Assalamualaikum min Turki. Assalamualaikum. لحظة. صوتكم ما زال مغلق أخينا في التركي. تركيا الجنوبية الصوت مغلق. نعم أخي، احنا أغلقنا الصوت لأن هنا ضجيج، تعرف فرحة الأطفال والناس موجودة هنا. ما شاء الله. الناس بدأوا يأتون. Baik, sepertinya koneksi kita, sambungan kita ke tim yang ada di Turki terputus. Ya, sudah tersambung kembali. شيخ معمر، لو تفتح لي البث وحتى أقوم بإطلاعكم، حتى لأننا لا نريد أن نتعوق في الوقت. Maaf. Ya, karena koneksi kita dengan Turki terputus, ya. Mungkin saat ini sudah tersambung kembali. Assalamualaikum akhi. Pindah Assalamualaikum akhi. Di Gaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أخي ملاحظة، أنتم تعرفوا بعد الزلزال البنية التحتية في تركيا دمرت في مناطق الزلزال، لذلك نعاني من الاتصال، نعاني من الإنترنت. ما زال هناك إنشاءات وأعمال إصلاحات في هذه المناطق، لذلك هناك إشكالية في الإنترنت. تمام. تفضل. نعم، لا مشكلة. إن شاء الله نحن نعرف أيضا الوضع مستفيدين. إن أحببتم ممكن في الأخير ممكن تخبرنا شيخنا أين بالضبط موقعكم الآن في تركيا الجنوبي؟ Ini Bapak dan Ibu semuanya penerima manfaat kita, anak-anak pengungsi di korban gempa. نعم شيخنا. نعم أخي. أنتم أخي نحن متواجدون مثل ما قلت في دولة تركيا، في الجنوب التركي، من أحد المدن التي تضررت بشكل أساسي من الزلزال في الجنوب، إن صح التعبير، في الجنوب الذي أقرب للبحر الأبيض المتوسط، في منطقة يعني عثمانية، في هذه المناطق. Ya, baik. Saya kurang terdengar jelas apa yang beliau sampaikan, tapi secara umum posisi beliau saat ini dan tim ada di wilayah Turki Selatan. Memang salah satu daerah Turki yang efek dari gempa kemarin sangat memprihatinkan di sana. Banyak bangunan, kemudian fasilitas umum yang juga menjadi korban dari gempa bumi yang terjadi kemarin. Ya, banyak yang rusak, kemudian banyak korban jiwa. Dan kita sambil melihat ada sekarang anak-anak sudah mulai beralat tangan. Namun kami juga perlu infokan bahwa saat ini posisi di Turki dan Gaza berbeda 4 jam dengan kita. Sebentar lagi mereka akan masuk waktu Jumat. Maka kita percepat, kita sekarang menyapa teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, akhina Muhammad Abu Quaid, kif halukum? Waalaikumsalam Shaykhana, Waalaikumsalam Shaykhana, Shaykh Muhammad. Masya Allah. يعني ما هو الآن؟ ماذا تطبخ الآن؟ ما هو الطبخ؟ نقوم بإعداد وجبات الطعام الساخنة من الأرز والدجاج. Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ya, saat ini untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza, Palestina, kita. Assalamualaikum Shaykhana. شيخنا وشيخ معمر، نحن الآن نقوم بإعداد وجبات الطعام الساخن من الأرز والدجاج لمؤسسة قدوة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قطاع غزة. فكما تعلمون قطاع غزة يعاني الحصار ويعاني من الوضع الاقتصادي السيء، فمؤسسة قدوة مدت يد العون إلى شعب فلسطين
من خلال مشاريعها الإغاثية، وهذه إحدى المشاريع التي نقوم بعملها الآن، وهي إعداد وجبات الطعام الساخن. فأيضا هنا إعداد الرز، وهنا الماء الذي سيوضع عليه، وسوف أريكم أيضا الدجاج الذي أعد للتوزيع. أيضا هنا أريد أن أريكم ثواني ساخن ونشر الشبه. أعطيني ممسك أول شيء. Saat ini di Gaza sedang proses penyiapan paket makanan berbuka puasa. Jadi bentuk bantuan kita untuk saudara-saudara kita di Gaza itu paket iftar, ya, dengan paket lengkap nasi, mungkin untuk pendekatan nasi biryani, ya, nasi kebuli, warnanya kuning, kemudian dengan paket lengkap 1/4 ekor ayam, ya, dengan sayur-sayuran lengkap. Dan saat ini sedang proses menyiapkan, dan ini tentunya أيضا سننتقل لنريكم الدجاج الذي أعد لمؤسسة قدوة، الذي أعد إلى مؤسسة قدوة أندونيسيا للشعب الفلسطيني. Ya, beliau mengajak kita sekarang. هنا يوجد دجاج. Masya Allah. دجاج. Ini ayam untuk lauk, ya, paket. وهنا أيضا الدجاج sedang dimarinasi mungkin ya. Iya, marinasi. Dan ya tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap bantuan yang dititipkan oleh Bapak dan Ibu donatur semuanya, kami sampaikan bantuan Bapak dan Ibu kepada saudara-saudara kita baik di Palestina maupun korban gempa Turki dengan dalam bentuk yang terbaik. Baik, insya Allah. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat. هذا الدجاج مقدم من مؤسسة أندونيسيا والشعب الأندونيسي إلى شعب فلسطين، ورسالة شعب فلسطين إلى أندونيسيا: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونحن شعب واحد ويد واحدة. Ya. Dan sambil tadi memperlihatkan paket makanan yang sedang disiapkan, beliau dari jalur Gaza, Muhammad Abu Quaik, tim Qudwah Indonesia yang ada di jalur Gaza, menyampaikan salam dari segenap warga Gaza dan seluruh warga Palestina. Terima kasih atas bantuan yang diberikan di kesempatan ini, dan kita sebagaimana sabda Rasulullah adalah satu tubuh, adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain dalam keadaan apapun, dalam kondisi suka maupun duka. Dan saat ini sekali lagi kita tunjukkan keberpihakan kita bersama, bahwa kita selalu hadir dan setia berdiri bersama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, dan sekarang sedang يجهز الملصق لوجبات الطعام، يقوم بتجهيز الملصقات إلى الوجبات التي سوف نقوم بتغليفها إن شاء الله قبل الإفطار لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا. شيخنا، يعني أين سيتم توزيع أطعمة الساخنة؟ سيتم توزيع وجبات الطعام الساخنة في قطاع غزة، تحديدا في وسط قطاع غزة وفي شرق قطاع غزة، وأيضا سينال شمال قطاع غزة. Yang menyampaikan bahwa paket iftar kita yang kita sedang siapkan sekarang jalur Gaza akan dibagi ke 3 tempat di jalur Gaza, di Gaza Tengah atau pusat kota Gaza, kemudian di Gaza Timur dan Gaza Utara. Ini termasuk wilayah yang kemarin ها هو فريق قدوة أندونيسيا يعمل كخلية النحل، Kita lihat bagaimana tim Qudwah Indonesia yang ada di Gaza saat ini sedang menyiapkan paket makanan. Tadi saya sampaikan akan dibagi ke Gaza Tengah, Gaza Kota, kemudian Gaza Timur, dan Gaza Utara, yang dari hari Kamis kemarin sampai hari ini termasuk tempat yang cukup sering dibombardir.
militer Israel. Sampai hari ini diberitakan ada 50 ton yang dijatuhkan oleh Israel ke jalur Gaza, Palestina. Dan kembali kita bersama dengan Muhammad Abu Quaid, tim Qudwah Indonesia yang ada di jalur Gaza. Kam takriban min al-wajibat التي سيتم توزيعها اليوم شيخنا؟ سينال ما يقارب ال 75 أسرة إلى 80 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وطبعا كل أسرة تتكون من 4 أفراد. Jadi فهنا سوف نقوم بسكب الماء الدجاج على الأرز. الآن سوف نقوم بسكب هذا الماء. توكل على الله يا مصر. طبعا كما تعلمون شعب فلسطين لا ينسى كل من مد يد العون له، ونحن نقول لكم بأن قدوة حاضرة في كل الميادين، حاضرة بتقديمها بالمساعدات للشعب الفلسطيني ولأهل غزة خاصة. Baik. Bapak dan Ibu sekarang sedang proses هذا يسمى رز قدرة عندنا في قطاع غزة في فلسطين. masakan yang dimasak sekarang يعني وجبة طعام رائعة تعد وفاخرة. هذا ما تقدمه قدوة إلى الشعب الفلسطيني، تقدم كل جميل، تقدم كل شيء طيب. قدوة وإندونيسيا تقدم كل طيب إلى الشعب الفلسطيني. Hadir. Ya, masakan yang sedang dimasak saat ini namanya kidra. Ya, ini adalah masakan khas Palestina dan khususnya di jalur Gaza biasa dimasak pada momen-momen istimewa. Dan karena bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya istimewa, maka kami sajikan untuk para pengungsi, saudara-saudara kita di Palestina juga dalam bentuk yang istimewa. Masya Allah. Dan insya Allah yang akan menerima manfaat di kesempatan sore hari ini, di hari ke-16 Ramadan, ada tadi kata beliau 75 sampai 80 keluarga yang kurang lebih rata-rata keluarga di Gaza Palestina kalau kita hitung secara rata-rata antara 4 sampai 5 orang ya. Jadi setiap keluarga 4-5 paket iftar ya. Jadi kurang lebih hari ini akan terbagikan sekitar هات صحن ونحط عليه سوف أريكم الآن وحتى تري الشعب الإندونيسي هذا الرز. هذا هات لك بس صحن. سوف أقوم يعني حتى يرى المشاهدين كيف نقوم بوضع الطعام، ولكن هو ليس جاهزا بما يكفي، يحتاج إلى وقت، ولكن أنا أريد أن أريكم فقط. نعم تفضل. هذا الأرز يوضع في صحن كهذا. نعم. ويوضع فوقه دجاج ومكسرات فاخرة، ويتم تقديمها إلى الأسر الأكثر احتياجا، لكن الدجاج لا زال يحتاج إلى وقت حتى يوضع، لكن أنا وضعته هنا حتى أريكم فقط. Akhina Muhammad Abu Quaid, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ala hadhihi al-fursa. Jazana wa iyyakum khairan. Ma'ana fi hadhihi wa yani nashkurukum syukran katsiran. Saddadallahu khutakum wa narakum ala khair fi munasabat ukhra insyaallah. Wa tahiyyatuna li fariq al-Qudwah fi qita' Gaza. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Syekhana. Jazana wa iyyakum. Assalamualaikum Syekhana Muhammad. Assalamualaikum. Tahiyati lakum wa li sya'bi Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, ya tentunya kita ingin menyaksikan lebih jauh. Kelihatannya menarik menyaksikan proses penyiapan paket berbuka, tapi waktu kita terbatas dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada tim dari Indonesia, juga ada mitra-mitra kita yang hadir saat ini, ada LMI ya, Lembaga Manajemen Infak Jawa Timur ya, yang diwakili oleh di sini ada kelihatan ada Pak Andri dari Wakaf LMI yang sudah bergabung bersama kita ya. Kami ucapkan selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada LMI dan tentunya kepada seluruh peserta Bapak dan Ibu Ustadz dan Ustazah yang sudah menyediakan waktu menyempatkan hadir di kesempatan hari ini. Dan
Juga sudah bergabung bersama kita pemateri kita, narasumber kita, guide virtual tour kita, Dr. Syarif Amin Abu Syammalah. Ya. Assalamualaikum, Dokter. Dan ya, insya Allah sebelum kita bergabung bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi Ustaz Muhammad. Hayyakumullah Syekhana. Qabla an nabda al-jawla al-iftiradiyah, insya Allah nara al-an tajhiz المساعدة الأطعمة الساخنة الوجبات الساخنة للأيتام في إندونيسيا وأيضا للأسرة الفقيرة في Indonesia. Ya, sebelum kita masuk ke jalan-jalan kita, ngabuburit kita sore hari ini bersama Dr. Syarif Amin Abu Syammalah, kita lebih dulu menyaksikan proses penyiapan dan pendistribusian bantuan paket berbuka puasa, ya, Amazing Iftar untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Baik, kita sapa dulu. Halo, Bang Yaser, apakah sudah bergabung dengan kita? Halo, Assalamualaikum, Bang Yaser, apakah sudah bisa bergabung? Ya, Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, tim kita, Bang Yaser sudah ada di lokasi penyaluran di daerah Bekasi tepatnya. Dan alhamdulillah tadi menurut informasi beliau, persiapan buka puasa dengan anak-anak di pondok pesantren itu sangat disambut dengan ceria. Bisa diceritakan, Bang Yaser, kondisi saat ini sedang apa? Iya, ini Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saat ini di lokasi pondok sedang persiapan untuk pembagian iftar yang dipersembahkan oleh Qudwah Indonesia. Ada, wah, ini lokasinya di mana ya, Bang Yaser ya? Untuk ada di mana, Bang? Jalan Kimandoran Komplek Mata. Ini langsung saja kita sapa. Masya Allah. Ada berapa banyak, Bang Yaser, penerima dari program iftar kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung? Ini sudah bergabung salah satu pengurus dari pondok ini, Tat. Boleh disapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aziz Nur Bikri, salah satu pengurus dan juga pengajar di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Pekayon, Jalan Kemandoran. Alhamdulillah kami kedatangan tamu dari Qudwah Indonesia yang kebetulan mengadakan acara berbagi bersama di tempat ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada berapa santri, Pak Ustadz, di pondok pesantren? Ada berapa santri, Pak Ustadz, di pondok pesantren? Sekarang santri sekitar ada 20 sampai 20-an ya, Pak Ustadz ya? 20 sampai 30. 20-an sampai 30-an. Nah, biasanya kalau menjelang buka puasa sore-sore seperti ini, aktivitasnya seperti apa, Pak Ustadz? Kalau menjelang buka puasa biasanya ada kegiatan al-maksurat, ya, al-maksurat. Kemudian kalau misalkan masih ada jenjang waktu yang panjang, diisi dengan biasa dengan kultum, ya, dan doa bersama atau murojaah hafalan Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad pandu untuk bagaimana kondisi live di Turki dan Gaza, dan berikut juga kita sampaikan kepada Bapak Ibu penyaluran live program iftar di Indonesia, tepatnya di Kota Bekasi. Baik, karena kita juga terbatas oleh waktu, jazakumullah untuk Bang Yaser dan tim, dan juga
pembina dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah. Kita akan berlanjut ke acara virtual tour ya mungkin ya Pak Ustadz ya. Atau sebelum masuk ke virtual tour, kita akan mendengarkan dari Pak Ustadz Iwan Kurniawan karena kemarin beliau mengunjungi langsung ke Masjid Al-Aqsa. Kita sekarang bincang-bincang dengan beliau. Nanti kita akan bergabung lagi dengan Pak Ustadz dalam acara virtual. Sekarang kita akan undang Pak Iwan Kurniawan, kepadanya dipersilakan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah bergabung. Di sebelah saya ada Pak Iwan Kurniawan yang insya Allah akan menyampaikan kondisi dari hasil kunjungan beberapa minggu yang lalu ya Pak Iwan ke Masjid Al-Aqsa. Tafadhol Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada para peserta semua dan juga lembaga-lembaga rekanan mitra kedua Indonesia, alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapat tugas dari lembaga untuk bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh untuk bisa berkunjung Palestina dalam rangka mendirikan Rumah Sakit Indonesia Hebron. Jadi MUI menggandeng beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan untuk ikut serta dalam membangun Rumah Sakit Indonesia di Hebron, dan pada tanggal 19 Maret bulan lalu saya ditugaskan oleh lembaga untuk ikut mendampingi Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan di sana kami bertemu dengan Wali Kota Hebron, dan juga alhamdulillah kami bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah selama 3 hari kami di Palestina, 3 hari pula kami alhamdulillah bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, di komplek Masjid Al-Aqsa, sholat di Masjid Al-Qibli dan juga Quwwatus Safra, dan alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Allah mungkin sudah menjawab doa-doa saya untuk bisa sholat di sana, dan apa yang kita saksikan pada pekan-pekan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ya, sesuatu bagi saya itu sangat menyedihkan. Ketika saya masuk ke Masjid Al-Aqsa, memang penjagaan sangat ketat, dan penjaga-penjaga dari penjajah itu memang mengecek pengunjung-pengunjung yang masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa. Terutama mereka mengecek orang-orang Palestina, terutama orang-orang muda. Itu mereka membatasi orang-orang muda bisa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika saya dari sana, hampir banyak yang di masjid itu memang para murabita itu atau murabitin atau murabita itu adalah orang-orang yang sudah diangka di atas umur 40 tahun. Mereka di sana membaca Quran dan menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan saya juga melihat ada untuk anak-anak, pengajian anak-anak seperti TPA di sini, itu di Masjid Ibrahim. Karena saya di sana juga mengunjungi Masjid Ibrahim di bawah Masjid Al-Qibli. Alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan saya juga mengundang kepada para peserta di sini untuk ikut serta dalam ikut membangun
Rumah Sakit Islam Indonesia di Hebron. Semoga pengalaman ini bisa menjadi manfaat bagi peserta semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Iwan Kurniawan yang sudah sedikit bercerita tentang pengalaman perjalanan ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semua para peserta bisa berkesempatan dan dipanggil sama Allah SWT untuk bagaimana mengunjungi Masjid Al-Aqsa tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Sekarang kita akan masuk ke acara inti virtual tour Masjid Al-Aqsa yang insya Allah akan dipandu kembali oleh Ustadz Muammar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi karim. Bapak Ibu semua, alhamdulillah telah tiba acara inti kita. Kita sedikit ngabuburit di sore ini dengan Dr. Syarif Abu Samala. Nanti kita akan sedikit bercerita yang akan dipandu oleh Ustadz Muammar Tafadol. Baik, terima kasih Mas Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi, ya, kita masuk ke kegiatan atau acara inti kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan mengenal lebih jauh bagian-bagian penting yang ada dalam kompleks Masjid Al-Aqsa yang tadi diceritakan oleh Ustadz Iwan Kurniawan yang sudah melihat langsung bagaimana kiblat pertama umat Islam. Walaupun di kesempatan ini kita akan jalan-jalan secara virtual, dan harapan kami juga nanti oleh Dr. Syarif Abu Syammalah, beliau juga bisa menunjukkan kepada kita semuanya kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina sejak 2 malam yang lalu, tanggal 4 April, ya, bagaimana jamaah sholat tarawih diserang dan kemudian ditangkap, diseret keluar dari dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, di mana kemudian tempatnya, kejadiannya, dan kemudian seperti apa dan kenapa ada peristiwa-peristiwa seperti itu yang terus berulang di bulan Ramadan. Nanti insya Allah sambil kita jalan-jalan di Al-Aqsa, kita akan disampaikan informasinya oleh Dr. Syarif Abu Syammalah. Lifadilati Dr. Syarif Abu Syammalah, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. حياكم الله أخي الكريم وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام والكريمات أبناء إندونيسيا الأماجد والأبطال، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي في البداية أن أهنئكم بشهر رمضان الفضيل، سائلا الله عز وجل أن يجعل صيام هذا الشهر وقيامه في ميزان حسناتكم، وأن يرفع لكم درجاتكم، وأن يخرجكم من هذا الشهر كما ولدتكم أمهاتكم لا ذنب ولا أي سيئة عليكم بإذنه الكريم، وأن يجمعنا كذلك أسأله تعالى أن يجمعنا في المسجد الأقصى المبارك عن قريب حرا عزيزا محررا. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah puji syukur hadirat Allah, salam besar salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengucapkan selamat dan kemudian salam kenal kepada saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Indonesia, negeri yang dipenuhi dengan pahlawan, negeri yang luar biasa, bagaimana perhatiannya terhadap Masjidil Aqsa. Dan tadi beliau berdoa untuk kita semuanya, mengucapkan selamat kepada kita bahwa kita di bulan ini disampaikan Allah ke bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa memaksimalkan bulan Ramadan, mendapatkan keistimewaan pahala yang disediakan Allah di bulan Ramadan. Dan beliau juga berdoa kepada kita untuk kita semuanya, semoga suatu saat nanti kita bisa dikumpulkan kembali di Masjid Al-Aqsa, kita sholat bersama di sana insya Allah.
أيها الإخوة الكرام، عند الحديث عن المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل فإننا نتذكر مع المسجد الأقصى المبارك القرآن الكريم، لأن إخواني الكرام وأخواتي الكريمات شهر رمضان هو شهر القرآن، والمسجد الأقصى المبارك آية في كتاب الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز في الآية 1 من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن إخواني الكرام، يجب أن نحفظ وأن نبقي في أذهاننا عند الحديث عن المسجد الأقصى المبارك أن الأقصى آية في كتاب الله، ومن ينكر الأقصى ينكر آية في كتاب الله. Bapak dan Ibu peserta yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan mengingatkan kita dengan Al-Qur'an, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan ketika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa di bulan Ramadan, di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, maka kita juga berbicara tentang salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Membahas Al-Aqsa, berbicara tentang Al-Aqsa berarti membahas satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dan tercatat, tertulis dalam Al-Qur'an dan akan terus kita baca sampai akhir hayat nanti. Al-Qur'an, Al-Aqsa adalah ayat Al-Qur'an. Sebagaimana di ayat pertama surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ayat yang menyebutkan secara jelas Masjid Al-Aqsa. Dan tempat ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Al-Aqsa adalah Al-Qur'an. Al-Aqsa adalah ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang menolak Al-Aqsa, barang siapa yang mengingkari Al-Aqsa, berarti menolak, mengingkari ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. والمسجد الأقصى إخواني الكرام هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المسجد الأقصى المبارك. كيف لا يحب الأقصى وهو القبلة الأولى لأول صلاة صلاها النبي وصلاها المسلمون كانت تجاه المسجد الأقصى المبارك. المسلمون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا باتجاه المسجد الأقصى ليس شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا، صلوا طيلة العهد المكي بالإضافة إلى 18 شهرا من العهد المدني، فارتبطت قلوب المسلمين وقلب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى المبارك. Berbicara tentang Al-Aqsa, tentunya kita berbicara tentang perasaan cinta yang timbul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Seorang Muslim pasti akan sangat mencintai Masjid Al-Aqsa. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin seorang Muslim tidak cinta kepada Al-Aqsa? Sedangkan Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi seorang Muslim. Kiblat pertama bagi umat Islam, kiblat pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat tidak berkiblat ke Al-Aqsa 1 hari, 2 hari, atau 1 atau 2 tahun saja. Rasulullah dan para sahabat menjadikan Al-Aqsa sebagai kiblat saat mereka sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa Makkiyah, sepanjang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu kemudian ditambah 16 atau 17 bulan setelah beliau kemudian hijrah ke Madinah. Bagaimana mungkin seorang Muslim tidak cinta dan tidak rindu kepada Al-Aqsa, sedangkan hati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terikat terkait dengan Masjid Al-Aqsa. والمسجد الأقصى قلنا هو حبيب رسول الله لأنه موضع الإسراء
والمعراج، يعني هو منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج. فالرسول انتهى بإسرائه إلى الأقصى، ثم عرج من الأقصى إلى السماء، ثم رجع إلى الأقصى فصلى في الأقصى مع كل الأنبياء إماما. إذن راية إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وللأديان وللناس أجمعين تسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى المبارك، حين منحه الله عز وجل هذه الخصيصة أن يصلي إماما بجميع الأنبياء في بيت المقدس المسجد الأقصى. Masjidil Aqsa juga adalah akhir dari perjalanan Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan awal dari perjalanan Mi'raj-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra berakhir di Al-Aqsa dan Mi'raj bermula dari Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi untuk menjadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi sholat jamaah yang begitu istimewa. Imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Kejadian ini, peristiwa berjamaah ini hanya pernah terjadi satu kali dan hanya pernah terjadi di Masjid Al-Aqsa. Karena itu. والمسجد الأقصى. تفضل شيخنا. والمسجد الأقصى إخواني الكرام هو منبع البركات ومصدر النور بإذن الله تعالى، وهو مركز هذه البركة، والحديث عنه كثير وفضله عظيم. ومن العلماء من جمع الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس فكانت 40 حديثا. تصوروا إخواني الكرام أن 40 حديثا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والمسجد الأقصى فكما قلنا أول قبلة وثاني مسجد وضع في الأرض وثالث المساجد التي يشهد لها الرحال وأحد 4 مساجد يعني يمنع الله الدجال من دخولها، وهو المسجد له ذنبه، وكذلك هو المسجد والحسنات إلى 1000 ضعف وإلى 500 ضعف وإلى 250 ضعف. ونحن بإذن الله على يقين أن الله عز وجل يكثر وفضل الله عز وجل يزيد كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة رضي الله عنها. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita bersiap-siap untuk memulai perjalanan virtual tour kita ke Masjid Al-Aqsa, luar biasa yang tadi disampaikan oleh Dr. Syarif Abu Syammalah, bagaimana Al-Aqsa dan keutamaannya yang begitu luar biasa, dan bahwa tempat ini selalu ada di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian ada yang mengumpulkan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan masjid. Satu kumpulan hadis berjumlah 40 hadis yang disebut dengan sebutan Arba'in Al-Maqdisiyah, sebutan Arba'in Al-Maqdisiyah, hadis Al-Maqdisiyah, 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara jelas, secara gamblang. Bagaimana tidak? Ya, sekali lagi kita sebutkan bahwa tempat ini adalah kiblat pertama umat Islam. Di masjid ini Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat di tempat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang menyebutkan lipat ganda pahala sholat di Al-Aqsa. Ada yang menyebutkan 1000 kali lipat. Ada yang menyebutkan 1000 kali lipat. Ada bahwa pahalanya 500 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa pahala di Al-Aqsa, sholat di sana 250 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Dan di antara hadis yang luar biasa yang menyebutkan pahala sholat adalah hadis dari Maimunah radhiyallahu anha yang menyebutkan
bahwa pahala di Al-Aqsa bagi siapapun yang sholat di sana adalah 1000 kali lipat lebih baik dibanding sholat di masjid yang lain. Syekhana, nahnu al-an ma'a barnamij jaulat al-iftiradiyah. Mungkin nabda Syekhana? إن شاء الله تعالى. وإذا إخواني الكرام، نحن عرفنا جزءا من فضل المسجد الأقصى المبارك. دعونا نأخذ الجولة الافتراضية في المسجد الأقصى المبارك لنتعرف جيدا عن المسجد الأقصى المبارك. وأول المعلومات التي نريد أن نشرحها لكم إخواني الكرام هو مفهوم المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو كل ما يحيط به السور كما ترون في الشاشة. المنطقة المضيئة هذه هي كلها المسجد الأقصى المبارك. بعض الناس يعتقد أن قبة الصخرة التي في الوسط هي المسجد الأقصى، وبعض الناس يعتقد أن المسجد الذي في جهة القبلة هو المسجد الأقصى المبارك، لكن الصحيح هو كل ما دار حوله السور وترونه أمامكم على الشاشة مضيئا هو المسجد الأقصى المبارك الذي تبلغ مساحته 144,000 متر مربع، وقد كان قديما أكبر مسجد في الإسلام. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, di awal sebagai pembuka, Syekh Dr. Syarif Abu Syammalah menjelaskan, menerangkan kepada kita keutamaan yang luar biasa dari Masjidil Aqsa. Yang berikutnya, satu maklumat penting yang ingin beliau sampaikan kepada kita semuanya, di mana banyak orang yang beranggapan ketika disebut Masjidil Aqsa bahwa Masjidil Aqsa itu adalah bangunan yang berkubah emas seperti yang kita lihat di gambar, atau yang berkubah abu-abu kehitaman yang kelihatan di gambar di layar Bapak dan Ibu semuanya yang ada di bagian ujung sebelah kiri. Ya, dari saya berarti ada di sebelah kiri. Padahal sesungguhnya yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa adalah semua yang ada di dalam tembok. Ya. Nah, tembok itu digambar atau di layar Bapak dan Ibu semuanya yang ditandai dengan garis berwarna kuning, semua yang spotlight, ya, yang bercahaya, yang ada cahayanya di sekitarnya itu gelap, yang bercahaya itulah yang disebut dengan kompleks Masjidil Aqsa yang ada di dalam garis berwarna kuning keemasan, ya. Dan luasnya tadi disebutkan oleh Syekh seluas 144.000 meter persegi atau 14,4 hektar. Baik, Syekhana, ila ayyi makan nabda al-jaulah? وقبل أن نبدأ الجولة أستاذ معمر، أريد أن أنوه لأخواني وأصدقائي في إندونيسيا أن المسجد الأقصى المبارك يحتوي على العديد من المعالم، ولا نستطيع أن ندرس كل المعالم في هذه الجولة، سنركز على أهم هذه المعالم. فكما تعلمون إخواني الكرام، المسجد الأقصى فيه حوالي 200 معلم من المعالم، حوالي 200 معلم من المعالم، مثل المصليات والقباب والمآذن اللهم صل على سيدنا محمد، والغرف والمدارس والأروقة. هذه كلها تشكل المعالم الأساسية في المسجد الأقصى المبارك. وأريد أن أبدأ إخواني الكرام من المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك، لأن هذا المسجد أو هذا الجامع هو الآن جامع جريح يتألم، لأن الصهاينة خلال الأيام الماضية كان تركز عدوانهم على هذا الجامع في المسجد الأقصى المبارك. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, di kesempatan virtual tour kali ini, ya, di Al-Aqsa itu ada lebih dari 200 bangunan dan tempat bersejarah, baik bangunan masjid yang besar kelihatan di gambar, atau kubah-kubah yang banyak, dan semuanya masing-masing memiliki sejarah yang luar biasa dan sangat berkaitan erat dengan masa kejayaan Islam
kemudian tempat-tempat bersejarah yang lainnya, ada kamar-kamar yang biasa didiami oleh para ulama umat Islam saat mereka menulis karya-karya luar biasa mereka di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Namun tentunya tidak mungkin semuanya kita bisa datangi dan lihat lebih jelas atau kita ceritakan lebih detail. Namun mudah-mudahan dengan virtual tour kali ini jejak-jejak sejarah dan bangunan-bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di Masjid Al-Aqsa bisa kita ketahui dan pahami. Dan virtual tour kita akan dimulai dari kompleks Masjid Jami Al-Qibli. Tadi Syekh menyampaikan menyebut Jami Al-Qibli sebagai Jami Al-Jami, sebagai masjid yang jadi luka-luka dan dari kita beberapa malam yang lalu, jamaah kita yang dipukul, ditendang, diusir, diseret paksa keluar dari Masjid Al-Aqsa. Saat itu posisi mereka ada di Masjid Jami Al-Qibli. Saat ini kita di dalam kompleks masjid atau di dalam bangunan Masjid Jami, kita di dalam kompleks Al-Aqsa. Si Jami Al-Qibli ini adalah masjid yang berkubah abu-abu kehitaman seperti yang Bapak lihat gambar tadi. Fadhol Syekhana. الجامع القبلي إخواني الكرام يعد هو القاعة الصلاة الرئيسية في المسجد الأقصى المبارك، وتتسع لحوالي أو لأكثر من 4000 مصلي، وتبلغ مساحتها أو مساحته 4000 متر مربع. ويتكون الجامع القبلي من الأروقة، وكل رواق هو عبارة عن صفين من الأعمدة تشكل رواق، والمسجد القبلي يتشكل من 7 أروقة. وفي العادة يصلي المسلمون في هذا المسجد كل الصلوات، فإذا زاد عدد المسلمين خرجوا إلى الساحات وإلى المصليات الأخرى، لكن هذا المسجد هو مصلى الرجال الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك. وهذا المسجد شهد الكثير من الأحداث على مر تاريخ المسجد الأقصى المبارك. Saat ini kita ada masjid yang luasnya sekitar 4.000 meter persegi atau yang besar. Kegiatan sholat muslimin di Palestina itu dilakukan di dalam Masjid Jami Al-Qibli, dan tempat ini sebagai tempat sholat utama yang ada di dalam kompleks Masjidil Aqsa, dan tempat sholat ini atau Masjid Jami Al-Qibli diperuntukkan khusus sebagai tempat sholatnya para lelaki, ya, laki-laki ya. Adapun perempuan di tempat yang lain di bagian belakang dari Masjid Aqsa. Dan Masjid Al-Qibli yang saat ini kita di dalamnya adalah salah satu tempat di dalam menyaksikan peristiwa besar bersejarah, peristiwa pilu yang menimpa saudara-saudara muslimin kita di Palestina, bagaimana orang-orang yang kemudian sedang sholat, sedang khusyuk beribadah kepada Allah, dipukuli, diseret paksa oleh tentara Zionis untuk keluar dari tempat ini. Biasanya kalau di tempat ini kemudian sudah full jamaahnya, maka jamaah yang lain yang tidak kebagian tempat di dalam Masjid Jami Al-Qibli akan membuat shaf di luar Masjid Jami Al-Qibli, namun tetap masih di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Tafadhal Syekhana. وإخواني الكرام، في اليومين الماضيين كان المسلمون يريدون الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة العشاء، فأين يأتون؟ يأتون إلى الجامع القبلي ليصلوا الاعتكاف، ولأن الاحتلال يريد أن يكسر المسلمين ويريد أن يذل المسلمين ليفرض تقسيمه الزماني والمكاني على المسلمين، هاجم المصلين وأطلق عليهم النار واقتحم عليهم الجامع القبلي وضربهم. والفيديوهات والصور التي وصلت من المسجد القبلي تدمي القلب وتدمع العين
وتجعل البال حزينا يفكر ألهذا الحد وصل عدوان الاحتلال على إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى المبارك. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, kaum muslimin yang ada di Palestina, jika mereka ingin kemudian memaksimalkan malam-malam Ramadan mereka, ingin beriktikaf, mereka datang ke Al-Aqsa, dan sebagian besar pasti akan masuk ke Masjid Jami Al-Qibli dan melakukan iktikaf di sini. Dan karena jumlah yang besar itu di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dalam bangunan Jami Al-Qibli, maka kita saksikan beberapa malam yang lalu bagaimana kemudian dengan sangat bengis, ya, tanpa ampun, tanpa belas kasihan sama sekali, tentara Zionis Israel menerobos masuk ke dalam Masjid Jami Al-Qibli, memukuli jamaah sholat yang ada di sana, mengusir mereka dari sana. Ini adalah pesan untuk kaum muslimin bahwa penjajah Israel bisa dengan sangat leluasa mengotori tempat-tempat suci bagi umat Islam. Bahwa ketika Israel melakukan apa yang ingin mereka lakukan kepada kaum muslimin, maka yang terjadi, yang nampak dari video-video yang kita saksikan adalah Israel yang kuat, Israel yang punya kuasa, kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin yang tertindas. Dan dengan peristiwa ya, yang terjadi di tanggal 4 kemarin, dimulai di tanggal 4, Israel ingin mengikrarkan dan ingin menegaskan aturan yang sudah sejak lama mereka berlakukan atas Masjidil Aqsa, di antaranya adalah pembagian tempat dan pembagian waktu terhadap Masjidil Aqsa. Bahwa jika orang Israel mengatakan bahwa waktu sekarang orang Islam tidak boleh masuk ke Al-Aqsa, maka orang Islam harus taat. Siapapun yang tidak taat dengan aturan ini, maka akan mengalami pemukulan, pengusiran dari dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Ya. Ada pembagian namanya Taksim Az-Zamani dan Taksim Al-Makani, pembagian tempat dan pembagian waktu. Fadhal, Syekhana. إخواني الكرام، هذا المصلى وهذا المسجد سالت فيه دماء المسلمين وخسر الكثير من المسلمين عيونهم. الاحتلال يطلق النار على عيون الشباب، وبعض الشباب قد فقدوا عيونهم وهم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك. إخواني الكرام، هذا المسجد حمي بدماء إخوانكم في الخطوط الأمامية من المجاهدين هؤلاء المرابطين والمرابطات. وأذكركم إخواني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. هؤلاء المرابطين يجب أن نتذكرهم في شهر رمضان الكريم، وأن نحاول أن نخلفهم خيرا. Allahu Akbar. Ya. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Masjid Jami Al-Qibli menjadi saksi yang luar biasa bagaimana ya, darah kaum muslimin yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dijaga dan dihormati. Tidak boleh ada darah kaum muslimin yang tertumpah, namun darah-darah suci itu kemudian mengalir membasahi lantai-lantai Masjidil Aqsa, membasahi karpet Masjidil Aqsa yang ada di dalam Masjid Jami Al-Qibli. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang malam kemarin, ya, 2 malam kemarin tertangkap, tertembak, itu kehilangan penglihatan mereka. Saat pasukan Israel datang menyerbu, menerobos masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ketika mereka melepaskan tembakan, maka Bapak dan Ibu harus tahu sasaran utama dari tembakan-tembakan yang mereka keluarkan itu adalah mata para pemuda. Mereka tidak ingin tiba-tiba saat itu langsung kemudian mengakibatkan ada korban jiwa yang berjatuhan. Yang mereka ingin adalah pemuda Palestina cacat seumur hidup, lalu kemudian ya, melihat masa depannya dengan suram. Namun apakah kemudian resiko itu membuat saudara-saudara kita berhenti berjuang untuk Palestina, berjuang untuk Al-Aqsa? Tidak sama sekali. Sampai hari ini kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita, para murawitin, para pejuang di Al-Aqsa terus bertahan, apapun konsekuensi, apapun resikonya, mereka siap tanggung untuk Masjid Al-Aqsa. Dan Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, tadi Syekh Syarif menyampaikan kepada kita, salah satu hadis yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Barang siapa
yang menjadi penjamin, yang memberikan bantuan, yang memberikan pertolongan kepada pejuang ataupun keluarga pejuang, walaupun dia tidak ada di medan perjuangan, maka dia berhak mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini, saudara-saudara kita kaum muslimin berhak untuk mendapatkan doa-doa terbaik dari kita semuanya, khususnya mereka yang ada di Al-Aqsa, mereka yang mewakili kita kaum muslimin berjuang menjaga kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. إخواني الكرام، ونحن الآن ننظر في داخل المجامع القبلي، نأتي إلى هذا المكان الجميل وهو المقدمة، مقدمة المسجد. هذه المقدمة التي جددها صلاح الدين الأيوبي. وانظروا إلى المحراب هذا وفوقه الكتابة التاريخية التي تتحدث عن تجديد صلاح الدين الأيوبي للمحراب بعد أن حرره من الصليبيين الكافرين الذين كانوا يحتلون المسجد. تعرفون ماذا كانوا؟ حولوا الجامع القبلي، حولوه إلى 3 أشياء: إلى مكاتب إدارية، وإلى مكان للنوم، وإلى مخزن. هذا الجامع القبلي الذي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك تم تحويله، تقسيمه، وضع الحجارة فيه ليصبح مكاتب إدارية للتمبلرز اللي هم فرسان الهيكل أو المعبد، وكذلك للمخزن وللنوم. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي أزال عن المسجد الأقصى المبارك هذه التغييرات الصليبية، وجدد هذا المحراب، وأحضر أجمل هدية للمسجد الأقصى المبارك، وهي المنبر، منبر صلاح الدين الذي ترونه في هذه السورة. يمكن تسميته منبر نور الدين أو منبر صلاح الدين الأيوبي. هذا المنبر له قصة مع أهل إندونيسيا سأخبركم بها بعد قليل. Saat ini kita ada di bagian depan dari Masjid Jami Al-Qibli, di bagian mihrab. Di atas mihrab kita lihat ada tulisan kaligrafi. Ini adalah peninggalan yang sudah ada di sana di Al-Aqsa sejak masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, saat beliau kemudian bersama pasukan kaum muslimin berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman tentara salib saat itu, the Templar Knights, ya, tentara salib yang pada masa penjajahan penguasaan mereka terhadap Al-Quds dan Masjidil Aqsa, mereka mengalihfungsikan bangunan Masjid Jami Al-Qibli dan keseluruhan Al-Aqsa menjadi 3 bagian tempat. Tadi disampaikan oleh Dr. Syarif, yang pertama, sebagian Al-Aqsa difungsikan sebagai makhzan, sebagai gudang, tempat penyimpanan senjata dan perbekalan tentara pasukan salib. Kemudian yang kedua, bagian Al-Aqsa ada yang dijadikan sebagai tempat tidur dan kemah bagi tentara-tentara salib. Dan kemudian yang ketiga, bagian dari Masjidil Aqsa juga ada yang difungsikan sebagai tempat untuk kandang bagi hewan-hewan tempur, hewan-hewan kendaraan yang mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin. Dan luar biasanya di tempat ini, di Masjid Jami Al-Qibli, setelah kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Jami Al-Qibli, beliau memberikan atau membawa satu hadiah yang luar biasa yang beliau letakkan di Masjid Jami Al-Qibli, dan bisa kita saksikan di gambar satu mimbar yang disebut dengan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Ini mimbar yang ada di Al-Aqsa saat ini, tepatnya di Jami Al-Qibli, namanya mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, atau mungkin juga disebut dengan mimbar Nuruddin Zanki. Dan warga Indonesia punya kisah khusus spesial dengan mimbar ini. أيها الإخوة الكرام، الآن سأحدثكم لماذا ورقة إندونيسيا لهم خصوص في هذا المنبر. هذا المنبر الذي أحضره صلاح الدين كان قد بناه نور الدين زنكي، وأمر النجارين في حلب أن يعدوه أثناء الجهاد والتحضير لفتح بيت المقدس.
وأحضره صلاح الدين. لم يكتب الله عز وجل لنور الدين أن يحضر إلى المسجد الأقصى، وكتب الله ذلك لصلاح الدين فأحضره صلاح الدين، وظل هذا المنبر الأثري التاريخي التحفة في المسجد الأقصى المبارك منذ عام 1099 عندما حرر صلاح الدين، عفوا 1187 عندما حرر صلاح الدين المسجد الأقصى المبارك، حتى عام 1969 عندما قام مجرم صهيوني بإضرام النار في المنبر وفي المسجد القبلي أجمعين، فانهارت الأسقف وانحرق السجاد وانحرق المنبر وأصاب المسجد أذى كبيرا، وفقد المسلمون هذه التحفة الفنية العظيمة. شيخنا بعد هذا ممكن ننتقل إلى مكان آخر. عندنا إن شاء الله 10 دقائق، وأيضا نريد أن نعرف يعني ماذا الخطورة التي يعني ستحدث في الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يعني يقيم الآن يعني. إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ. Baik, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, tadi beliau sedikit menambahkan penjelasan tentang mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Mimbar ini dulunya dibuat di masa Sultan Nuruddin Zanki. Beliau memerintahkan pengrajin kayu di daerah Halab atau Aleppo saat ini untuk menyiapkan membuat mimbar yang kita bisa lihat bentuknya sudah seperti ini. Dan mimbar itu diniatkan oleh Syekh Nuruddin Zanki untuk beliau bawa ke Masjidil Aqsa saat beliau berhasil membebaskan Al-Aqsa. Namun qadarullah bahwa sampai wafatnya Nuruddin Zanki beliau tidak berhasil mewujudkan pembebasan atas Masjidil Aqsa. Pembebasan itu kemudian dilanjutkan oleh anak didik beliau, seorang panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang berhasil membebaskan Al-Aqsa, lalu kemudian membawa mimbar yang sudah disiapkan oleh Nuruddin Zanki ke dalam Masjidil Aqsa dan meletakkannya di sana. Dan mimbar itu terus berada di Al-Aqsa sejak tahun 1087 sampai tahun 1969, ketika mimbar ini kemudian dibakar hangus oleh pemukim ilegal Yahudi yang turut membakar saat itu semua alas sholat yang ada di dalam Masjid Jami Al-Qibli. Kemudian bagian atas dari Masjid Jami Al-Qibli juga ikut terbakar parah saat itu. Dan mimbar yang terbakar itu kemudian berhasil dibuat kembali replikanya. Ya, saya sampaikan langsung karena setelah ini insya Allah kita akan berpindah ke bagian lain dari Masjidil Aqsa. Replika ini kemudian di antara pengrajinnya adalah pengrajin dari Indonesia, dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Ada 5 orang yang kemudian terlibat dalam pembuatan replika mimbar Salahuddin Al-Ayyubi yang saat ini ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Fadhal Syekhana, mungkin nantakin? إن شاء الله تعالى ننتقل إلى نخرج من الجامع القبلي وهو يحتاج إلى الكثير، لكن نخرج من الجامع القبلي إلى الفضاء ثم إلى الجامع قبة الصخرة. وأحدثكم إخواني الكرام عن الخطورة التي يواجهها المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام، وهي خطورة ذبح القرابين اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه الأيام في شهر رمضان المبارك يأتي حسب الكالندر اليهودي ما يعرف باسم عيد الفصح، باس أوفر فيست، ويريد الصهاينة أن يقولوا نريد أن نأتي إلى المسجد الأقصى المبارك ونذبح الأضحية اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك. لكن هذا بإذن الله لن يحدث، لأن إخوانكم المرابطين والمجاهدين في المسجد الأقصى المبارك سيمنعون ذلك ولو على دمائهم. لذلك إخواني الكرام، ما يحدث اليوم خطير جدا. أن تتجرأ دولة صهيونية مثل هذه الكيان الغاصب على أن يدخل المسجد الأقصى المبارك ليس فقط للاقتحام، بل ليؤدي أيضا القربان
هذا أمر غير مقبول وأمر غير خطير ويستحق منا التضحية. التضحية التي يقدمها إخوانكم في فلسطين المسجد الأقصى يستحقها. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari Masjid Jami Al-Qibli dan sekarang tadi kita berjalan di pelataran atau di bagian-bagian dari Masjidil Aqsa, dan yang tadi beliau disampaikan oleh Dr. Syarif, ya, satu kabar yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini bertepatan dengan hari raya Paskah Yahudi, ya, Passover. Ya. Jadi peringatan peristiwa selamatnya orang Yahudi dari penindasan Fir'aun di Mesir. Ya, mereka memperingati hari ini selama 7 hari berturut-turut, dan puncak dari ritual peringatan Paskah Yahudi adalah penyembelihan hewan kurban, ya, kita sebut kurban karena mereka pun menyebutnya seperti itu, korobin, ya, di dalam komplek Masjidil Aqsa. Jadi ritual ini tidak sah atau tidak sempurna jika tidak dilakukan di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Bapak dan Ibu semuanya bayangkan bagaimana ritual ibadah non-Islam mereka paksakan untuk dilakukan di dalam tempat yang disucikan oleh umat Islam, dan tempat itu jelas-jelas bernama masjid. Ini yang kemudian bahaya yang sangat luar biasa yang menimpa Masjidil Aqsa. Hari Paskah Yahudi itu dimulai kemarin dari tanggal 6 April dan masih akan terus berlanjut. Saat ini pun masih berlanjut, dan ini adalah bahaya yang luar biasa yang wajib untuk kita perhatikan bersama. Dan harapan kita, doa-doa kita bahwa keinginan orang-orang Yahudi, keinginan penjajah itu yang ingin melakukan ritual ibadah non-Islam di dalam tempat suci umat Islam tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena saudara-saudara kita di Palestina, para murabitin, para pejuang tidak tinggal diam, tidak berdiam diri, meskipun mereka harus mengorbankan yang paling berharga yang mereka miliki, yaitu jiwa mereka, mereka siap untuk mencegah kejadian penistaan luar biasa ini untuk tidak terjadi di dalam komplek Masjidil Aqsa. إخواني الكرام، هذه الصورة هي صورة المسجد أو قبة الصخرة المشرفة، وسميت قبة الصخرة لأنها بنيت فوق الصخرة التي صعد منها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وهي أجمل بناء إسلامي وأجمل بناء في الدنيا بناه المسلمون. هذه قبة الصخرة المشرفة بإذن الله نزورها قريبا. الآن ندخل إلى مسجد قبة الصخرة المشرفة، والمسجد قبة الصخرة يقع في قلب المسجد الأقصى المبارك. وأهم شيء في قبة الصخرة هي الصخرة التي عرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد إلى السماء. فكما ترونها هنا هي صخرة فيها تعاريج طبيعية، وفوقها القبة واحدة من أجمل القباب وأضخمها، قطرها 20 مترا. Ya, saat ini kita ada di dalam Masjid Kubah Mas atau yang disebut dengan Masjid Qubbatu As-Sakhra, salah satu bagian bangunan yang ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Bangunan Masjid Kubah Emas ini disebut dengan Kubah As-Sakhra, tadi dijelaskan oleh Dr. Syarif, karena di dalam masjid ini ada As-Sakhra. As-Sakhra itu adalah batu besar, di mana dari atas batu inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah berdiri di atas batu, lalu kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan kubah dari masjid Qubbatus Sakhra ini adalah di antara bangunan paling indah yang pernah dibangun di masa kejayaan Islam. Bangunan kubah emas ini ya, oleh para ulama arsitektur disebut sebagai salah satu peninggalan bangunan paling indah milik umat Islam. Diameter dari kubah, ya, kubah Masjid Kubah As-Sakhra ini tadi disampaikan oleh Syekh sekitar 20 meter, ya, diameternya 20 meter dan tepat berada di atas dari batu besar yang ada dalam komplek Masjid Al-Aqsa dalam bangunan Jami As-Sakhra. Dan
Tempat ini disebut oleh Dr. Syarif sebagai Qalbul Aqsa, sebagai jantungnya Masjidil Aqsa. Tempat ini, bangunan As-Sakhra, adalah termasuk bangunan paling penting dan posisi paling penting di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. وإخواني الكرام، تحت الصخرة هذه يوجد مغارة أو كهف. هذا الكهف هو الذي يعتقد الناس أن الصخرة معلقة، هو الصخرة غير معلقة في الهواء. هذا تجويف داخل الصخرة يسمى الكهف. إذا كان نعم يمكن لنا أن ندخله الآن عبر التطبيق لنعرف أن في داخل المسجد الأقصى هذه الكهف الطبيعي. وفي الماضي كان الصليبيون عندما احتلوا المسجد الأقصى المبارك يقطعون قطع صغيرة من هذا الصخرة ويبيعوها بوزنها ذهبا للحجاج الأوروبيين الذين كانوا يأتوا إلى المسجد الأقصى المبارك. وإن شاء الله تعالى قريبا نحرر المسجد الأقصى المبارك وتأتون للصلاة في هذا المكان الذي هو قلب الأقصى، والصخرة صخرة بيت المقدس التي يقوم عليها المسجد الأقصى المبارك. وأضيف لكم إخواني الكرام، إذا نظرتم إلى الخريطة في الزاوية هنا نجد أن قبة الصخرة تقوم على 8 أركان قوية، 1 2 3 4 5 6. المبنى كله يقوم على 8 أركان. ولماذا الرقم 8؟ قال المعماريون أن المهندس المسلم أراد أن يذكرنا بالآية الكريمة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. إخواني الكرام، أنا PhD الدكتوراه عملتها في أركتكتشر للمسجد الأقصى المبارك. الأركتكتشر للمسجد الأقصى المبارك موضوع كبير وجميل ويحتاج الدراسة، وإذا أردنا أن نتحدث عنه من الآن إلى الصباح يمكننا الحديث، لأن كل شيء في المسجد الأقصى له معنى وله دلالة. Baik. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhana mungkin ba'da hada kalimat ikhtitam anna الوقت عندنا قد انتهى. لكن قبل كلمة الاختتام شيخنا أنا أريد أن أترجم أولا يعني معلومة ما شاء الله. Bapak dan Ibu semuanya yang cintai dan dimuliakan Allah, di bawah batu As-Sakhra ada ruangan seperti gua, namun saat ini juga dijadikan sebagai tempat sholat, dikasih alas, dikasih sejadah, dan jadi tempat sholat. Banyak yang datang ke sini, banyak yang beranggapan, dan mungkin Bapak dan Ibu mendengar ceritanya bahwa ada batu yang melayang di dalam komplek Masjidil Aqsa. Kenapa batu ini melayang? Karena dulu ketika Rasulullah akan Mi'raj, batunya pengen ikut tapi tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Banyak yang beranggapan bahwa cerita ini betul. Padahal sesungguhnya batu As-Sakhra yang ada di dalam Al-Aqsa yang kita lihat saat ini itu tidak melayang sama sekali. Ini hanya ada ruangan kecil di bawah batu As-Sakhra yang kelihatan seperti batunya melayang. Ini batunya terangkat. Kita ada di bawah batu sekarang posisinya. Padahal tidak. Ya, itu adalah celah atau lubang yang ada di dalam batu As-Sakhra. Dan dahulu ketika Al-Aqsa dikuasai oleh tentara salib, mereka kemudian mengambil potongan-potongan batu dari batu As-Sakhra ini, lalu kemudian dijual kepada wisatawan religi yang datang dari negeri-negeri Eropa. Bapak dan Ibu tahu harganya berapa? Tadi Syekh Syarif menyampaikan. Setiap potongan batu dari batu As-Sakhra yang kita lihat ini, batu tempat Rasulullah Mi'raj ini, dijual oleh Romawi saat itu, oleh pasukan salib saat itu, senilai emas. Jadi ditimbang batunya, berapa berat timbangannya, nanti dikali harga emas saat itu. Saking mulianya dan luar biasanya istimewanya tempat ini. Dan semoga suatu saat nanti kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama datang ke Al-Aqsa, masuk ke bawah batu As-Sakhra, salat di sini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Dr. Syarif menyampaikan
doktor beliau, disertasi beliau itu secara khusus membahas tentang sejarah dari setiap bangunan dan tempat yang ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Sehingga beliau memahami betul, mengetahui betul bagaimana detail peristiwa dan sejarah di balik semua hal yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Namun karena waktu kita yang tidak memungkinkan, waktu kita terbatas, dan banyak hal yang ingin beliau perlihatkan, banyak hal yang ingin kita lihat lebih dekat di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali, atau semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berziarah langsung ke Al-Aqsa, dan harapan kita ziarah itu terjadi saat Al-Aqsa telah merdeka, Al-Aqsa telah kembali kepada umat Islam. تفضل شيخنا. أختم حديثي إخواني الكرام. أنا أحب أن أتحدث أكثر عن المسجد الأقصى ومعالمه والمصلى المرواني والبوائق والأبواب، ولكن الوقت ضيق، لذلك إخواني الكرام أقول لكم وأختم بأن ودور في حماية المسجد الأقصى المبارك. هؤلاء الصهاينة المجرمون يحضرون الناس من كل أصقاع الأرض ليقتحموا المسجد الأقصى المبارك الذي هو جزء من عقيدة المسلمين. نحن المسلمون اليوم 2 مليار مسلم، ويأتي هذه الدولة الحقيرة الظالمة إسرائيل لتعتدي على ثالث أقدس الأماكن الإسلامية للمسلمين. هذا أمر خطير ويجب ألا يمر. ونصيحتي إخواني الكرام في هذا الشهر الفضيل أن اجعلوا للمسجد الأقصى المبارك من جهدكم ومن مشروعكم نصيبا كبيرا، لأن المسجد الأقصى المبارك هو مصدر البركة ومركز البركة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على استضافتي لنتحدث قليلا عن بعض معالم المسجد الأقصى المبارك، وبإذن الله نزوره وأكون معكم مرشدا بعد تحريره بإذن الله تعالى. وفي الختام أيضا أشكر إخواني في مؤسسة قدوة إندونيسيا على دعوتهم لي وتنظيم مثل هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى هم دائما ينظمون مثل هذه المحاضرات. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir Dr. Syarif memberi pesan kepada kita semuanya bahwa tempat ini, Al-Aqsa yang kita cintai ini, saat ini masih berada di bawah penjajahan dan penguasaan Zionis Israel. Mereka melakukan banyak penistaan di dalam komplek Masjidil Aqsa. Mereka juga banyak melakukan kezaliman, pemukulan bahkan penembakan terhadap saudara-saudara Palestina kita yang sedang melakukan ibadah di dalam komplek Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, jumlah kaum muslimin di seluruh dunia itu hampir 2 miliar jumlahnya. Berapa jumlah kaum Yahudi yang ada di Palestina? Berapa jumlah orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal menjadi warga negara satu negeri penjajahan bernama Israel? Jumlah mereka tidak sampai lebih dari 5 juta orang. 5 juta orang dibanding 2 miliar kaum muslimin. Lalu kemudian berdasarkan fakta itu, jumlah yang tidak berbanding sama, jumlah umat Islam jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari mereka, tapi dengan leluasa, dengan semau mereka bisa menistakan tempat suci ketiga dari umat Islam. Tempat suci ketiga bagi umat Islam. Kejadian seperti ini terus menekan peristiwa kejadian seperti ini terus berulang setiap tahun. Bahkan terjadi di bulan Ramadan, di mana kaum muslimin sedang ada di puncak ibadah, di puncak kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk memperjuangkan Al-Aqsa,
kita berharap dari yang lain. Kita berharap hanya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sedangkan kita pun punya kewajiban yang sama seperti mereka. Lalu bukan hanya orang Palestina, bukan hanya bangsa Arab saja, Al-Aqsa membutuhkan umat Islam, umat Muhammad SAW dimanapun mereka berada. Dan pada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita semuanya sekali lagi kita bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, dan tadi Syekh Syarif mengatakan semoga saat ziarah itu terjadi, saat kunjungan antum semuanya ke Masjidil Aqsa, saya yang akan jadi tour guide-nya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Dr. Syarif Abu Syammalah, dan semoga pertemuan itu di Masjid Al-Aqsa, kita sholat bersama di sana, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana dalam keadaan Al-Aqsa dan Palestina telah merdeka dan telah kembali kepada umat Islam. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Aqsa menunggu kita semuanya. Ramadan kemarin, 2 malam yang lalu, 400 orang jamaah kaum muslimin ditangkap, dipukuli oleh tentara Israel. Mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa mereka ditangkap? Kenapa mereka harus dipukuli? Kenapa mata-mata mereka harus ditembaki? Karena mereka menolak diusir oleh tentara Zionis dari dalam komplek Masjidil Aqsa. Apakah yang kemudian dipukuli, ditembaki hanya kaum lelaki saja? Apakah perempuan, orang tua, anak-anak tidak menjadi korban dari kezaliman Israel? Semuanya menjadi korban. Dan jika ada perempuan Palestina yang kemudian berteriak, seperti dulu ada perempuan yang berteriak di masa kekhilafahan umat Islam, wa Mu'tasimah, meminta tolong kepada Mu'tasim, khalifah kaum muslimin saat itu, ketika dia dinistakan, kehormatannya dinistakan di salah satu pasar di wilayah Amuriyah yang jaraknya dengan pusat pemerintahan Islam, dengan pusat khalifah umat Islam saat itu sekitar 600 km. Dia berteriak, ya Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, meminta tolong. Apa yang dilakukan oleh Mu'tasim billah? Beliau kirimkan pasukan kaum muslimin yang awalnya sudah sampai di Amuriyah, namun ujungnya belum keluar dari pusat pemerintahan kaum muslimin. Jumlah pasukan yang begitu besar dikirimkan oleh seorang pemimpin umat Islam untuk membela berapa wanita, berapa muslimah? Hanya satu muslimah yang meminta tolong karena kehormatannya dinistakan. Lalu sekarang ada berapa muslimah di Palestina, di Masjidil Aqsa, yang berteriak meminta bantuan kepada kaum muslimin? Ada satu, bukan cuma satu, 10, lebih dari 10, ratusan kaum muslimin, muslimah Palestina meminta tolong, meminta bantuan, memanggil, menyeru kaum muslimin, saudaranya di seluruh dunia untuk menolong, memberikan bantuan, atau setidaknya peduli dengan apa yang mereka alami. Namun berapa orang yang menjawab? Berapa kaum muslimin yang tergerak hatinya untuk ikut menyuarakan pembelaan terhadap Al-Aqsa? Tidak perlu berdonasi. Untuk ikut menyuarakan saja pembelaan terhadap Al-Aqsa. Tidak menyindir perjuangan saudara kita yang ada di sana. Tidak mengatakan mereka teroris. Berapa orang dari kaum muslimin yang melakukan itu? Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kewajiban membela Al-Aqsa ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, jawaban apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Aqsa menanti kita, muslimah-muslimah Al-Aqsa menunggu bantuan dan uluran tangan dari kita semuanya. Doa terbaik, perjuangan terbaik, dukungan terbaik, dan bantuan terbaik yang bisa kita kirimkan kepada mereka. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak dan Ibu semuanya yang ingin menitipkan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Al-Aqsa, dan ingin disalurkan dalam bentuk penyaluran-penyaluran kemanusiaan, bantuan-bantuan terbaik untuk saudara kita di Palestina, di Al-Quds, di Al-Aqsa, agar kemudian mereka merasa bahwa mereka tidak berjuang sendirian, silahkan Bapak dan Ibu semuanya bisa titipkan lewat Qudwah Indonesia. Dan kita akhiri kegiatan kita di kesempatan sore hari ini di waktu menjelang berbuka puasa, waktu di mana disebutkan oleh Rasulullah bahwa di saat-saat ini ada saat di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kesediaan Dr. Syarif untuk sama-sama berdoa, kita mengaminkan doa
semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dan doa saudara kita di Palestina. Syekhana, narju minkum an tad'u lana fi hadzal khitam. Yani doa basit, doa qasir. Yani nas'al Allah Subhanahu wa taala an yataqabbal minna. Tafaddal Syekhana. Allahumma amin. Jazakumullah khair. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الأمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من دنس الصهاينة المجرمين اللهم إنا نسألك أن تحمي المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين اللهم إنا نسألك أن تجعل تفكيرهم في تدميرهم اللهم إنا نسألك أن تجعل شرورهم بعيدة عن المسجد الأقصى اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم ارزقهم الثبات والنصر والتمكين اللهم بارك لهم في إيمانهم اللهم ضاعف صبرهم اللهم اشدد أزرهم اللهم قوي أجسامهم اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك اللهم اجعلنا من عبادك الذين يعملون لتحرير الأقصى اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى المبارك صلاة محررا عزيزا كريما يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا استودعناك بيت المقدس وأهل بيت المقدس اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم اجعل أهلنا في بيت المقدس قادرين على صد العدوان الأثيم اللهم إنا نسألك أن ترحمهم وأن تغفر لهم وأن تيسر الأمور لهم وأن تجعل وأن تنصرهم على عدوهم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل بيت المقدس الذين يعملون على تحريره يا كريم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyajikan kegiatan virtual tour ngabuburit di Al-Aqsa dan untuk menyampaikan kondisi terkini dari Masjidil Aqsa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guide kita di kesempatan sore hari ini, Dr. Syarif Abu Syammalah, yang juga telah menutup kegiatan kita dengan doa terbaik. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalimat yang luar biasa tadi yang beliau tutup dalam doa beliau, ya Allah, kami berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan, maka jawablah doa kami sebagaimana yang engkau janjikan kepada kami. Ya. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaksimalkan sisa-sisa hari Ramadan dengan ibadah dan ubudiyah terbaik kita, dengan semua amal soleh terbaik kita, dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi bagian dari pejuang Al-Aqsa, pembebas Masjidil Aqsa, insya Allah. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan.
dalam penyampaian kami, dalam penyampaian Syekh, juga dalam susunan acara di kesempatan sore hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup, Bang Rofi. Alhamdulillah, telah selesai seluruh serangkaian acara kita dari awal sampai akhir. Seperti apa yang saya sampaikan di awal, panitia telah memilih 3 pemenang untuk door prize. Saya izin membacakan. Yang pertama ada Ibu Verina Burhan dari Tangerang. Yang kedua ada Bapak Taufikur Rahman dari Sampit. Yang terakhir ada Ibu Puji Rahayu dari Bekasi. Saya ulangi sekali lagi untuk pemenang door prize. Yang pertama ada Ibu Verina Burhan dari Tangerang. Yang kedua Bapak Taufikur Rahman dari Sampit. Yang ketiga ada Ibu Puji Rahayu dari Bekasi. Untuk nama-nama yang saya sebutkan bisa menghubungi nomor panitia di 0815 3404 8676. Sekali lagi 81534 0486 76. Baik, saya Rofi pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Bayakum. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Izin live, Ustaz. كل الشباب جوا ميتين ولا حدا تساعدهم. الله اكبر عليكم، شو بتستنوا؟ الله اكبر عليكم على البيت. الشباب جوا كلهم حبيبتي قاعدين بنصلي انا قاعد والله على الكرسي بكره اهلي مش بيضربوا قاعدين كنابي والله ما عندي بدها تتكلم يا ولا عندي يلا يا حاج هاجر. يا شباب